Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku coba membahas atau menjelaskan ulang dari video saya kemarin karena banyak pertanyaan masalah kurang paham ya, masalah memperbaiki Bluetooth yang mati ya. Dan kali ini aku coba contohkan Bluetooth merek Mac. Ini paling bagus ya dari semua Bluetooth yang ada di pasaran. Harganya juga cukup mahal. Oke, langsung saja ya. Di sini ada yang namanya dioda ya. Ini di belakang soket AUX ini ada sebuah dioda. Kalau merek lain tidak ada ini. Ini langsung, kalau merek lain dari tegangan 12 volt itu langsung disalurkan ke IC/LM ya. Kalau merek Mac itu ditahan dengan dioda. Di sini kelihatan. Nah, kurang fokus ya. Oke, ini sebuah dioda. Nah, dimana dioda ini terhubung di jalur kaki 12 volt plus ya ini ya. Ini. Nah, dioda ini dihubungkan ke jalur kaki 12 volt. Nah, pertama kita harus cek kalau kondisi mati ya. Kita cek apakah dioda ini putus atau masih normal. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, di sini menunjukkan angka, berarti diodanya normal. Nah, di avometer itu ya 0,812 itu ya. Nah, oke. Dan lanjut, setelah kita cek dioda ini tidak putus, baru dioda ini dialirkan ke kaki IC/LM. Nah, 1205. Nah, sebenarnya Bluetooth ini cuma memerlukan tegangan 5 volt ya. Semua komponen ini disuplai dengan 5 volt saja. Kenapa kok di sini ada 12 volt? Nah, ini kebanyakan pada penggunaan pada power atau ampli yang pakai trafo itu seringkali dipakaikan 12 volt. Nah, yang 96 ini jarang sekali dipakai volt ya, jarang digunakan. Jadinya di sini 12 volt diturunkan dengan menggunakan IC/LM 7805. Maaf. Ini IC/LM penyetabil dari 12 volt diturunkan ke 5 volt. Ini ke IC/LM ini ya. Oke. Setelah kita cek dioda ini aman, dioda ini langsung disalurkan ke kaki input dari IC/LM ini ya. Ini kaki input, ini ground, dan ini plus atau output dari 5 voltnya ini ya. Dari 5 volt ini disalurkan ke IC Bluetoothnya sendiri ya. Ini semua disuplai dengan 5 volt dari IC/LM ini ya. Setelah diturunkan, nah, kita coba cek. Setelah ini tadi dicek normal, kita langsung menuju ke IC/LM ini ya. Nah, cara ceknya di mana? Kita coba langsung nyalakan. Oke, di sini saya pakai adaptor aja ya, adaptor 12 volt. Oke. Nah, di sini Bluetooth kan nyala. Kita cek ya, apakah IC/LM ini kondisi normal. Oke. Untuk prop hitam itu kita letakkan di kaki tengah ini ya. Ini sebenarnya kaki tengah ini ground. Nah, kita coba inputnya di kaki kirinya ini terbaca 10 volt. Nah, berarti tegangan dari 12 volt sudah masuk ke IC/LM. Nah, ini ya 10,20, 10,2. Dan kita coba cek di output kaki LM ini ya, IC/LM 7805 nya ini ya. Ground tetap di tengah ini.
dan kita cek di outputnya. Nah, di sini terbaca sudah diturunkan oleh IC LM menjadi 5 volt ya, 5,8 bisa turun itu ya. Nah, karena kenapa goyang-goyang? Karena kita memakai adaptor bukan dari trafo. Terus kalau ntar kita lepas. Nah, setelah ini dicek masih mati, berarti kasusnya ada di IC ini ya. Ini sudah kebanyakan sudah tidak bisa tertolong lagi karena sulit ya ini. Jadi permasalahan dari Bluetooth mati itu satu, kalau kita biasanya pakai trafo bagi pemula ini ya, nah, meskipun kita pakai yang ekstra setengah ampere ini, kebanyakan yang diambil itu 12 volt. Nah, kalau 12 volt kita tahan dengan sebuah dioda di kaki plusnya dan kaki minusnya dengan elko, mesti ada elkonya. Kalau kita buat power supply, nah, kita coba ya, ini bukan lagi 12 volt tapi sudah naik kalau sudah melewati elko. Kita coba, kita buktikan apakah tetap tegangan di 12 volt atau lebih. Oke, ini sudah ya. Kita coba, kita cek ya, kita buktikan apakah ini masih 12 volt atau lebih. Oke, sudah aman. Kita colokkan listrik. Oke, kita setting di ini, sudah ada elko-nya ya. Oke, kita coba ya. Probe hitam di kaki 0 atau min dan probe merah ada di plus. Ini terbaca 16, sudah 16,75 volt. Oke, jadi kemungkinan kalau kalian pasang Bluetooth langsung mati itu kelebihan tegangan. Nah, kelebihan tegangan, padahal ini yang dibutuhkan 12 volt. Tapi kalau kalian buat power supply kayak gini, kebanyakan ya, ini sudah tidak 12 volt lagi, bisa naik dari 16. Kalau kena beban mungkin jadi 14, masih jadi 14, sedangkan yang dibutuhkan ini 12. Nah, sebenarnya bisa, kalau merek-merek Mac ini tahan meskipun di atas 13 volt masih tahan. Cuma kelemahannya IC LM ini mengalami over ya, over voltage ini. Sebenarnya bisa menahan beban 12 volt, tapi karena input yang dialirkan lebih dari 12 volt, di sini over voltage, ini mengakibatkan panas. Nah, kalau sudah panas itu bisa ini short atau putus, rusak. Dan cenderung yang paling putus sendiri kadang-kadang pertama dioda ini ya. Dioda ini, kalau dioda ini tidak putus, kemungkinan di IC LM ini ya. Karena kesalahan pemasangan, mungkin pemasangan terbalik atau kelebihan voltase, beban volt ya, diharuskan 12. Kita kalau pakai model kayak gini itu sudah tidak 12 lagi, sudah menjadi 16. Kalau kita kasih beban itu kemungkinan masih di angka 14 volt ya. Jadi IC LM ini mengalami panas. Kenapa saya bisa jawab gitu? Karena saya pernah mengalami kelebihan volt kayak gini ya. Itu IC LM ini panas sekali.
dan tidak bisa tertolong. Nah, akhirnya saya ganti dengan IC LM yang di pasaran itu ya. Nah, kayak gini. Ini IC LM 7805. Dimana IC LM ini mempunyai 3 kaki, sama seperti ini ya. Ini sama 3 kakinya, cuma ukuran berbeda. Yang kaki kiri ini input plus, kaki tengah ground, dan kaki kanan ini output plus ya, sama. Cuma yang dipasangkan di sini, ini kaki groundnya ikut ke bodi belakang, ikut ke sini ya. Nah, sama saja, yang diambil hanya tegangan plusnya saja. Nah, kalau yang kayak gini nih, ini ground bisa kita ambilkan dari pendingin ini ya. Groundnya sudah menyatu. Bagi para pemula sudah tahulah kalau ground itu semua menyatu ya, yang diambilkan. Jadi di sini tidak perlu lagi, jadinya dipotong ini ya. Sama kayak gini. Kalau mengalami IC LM ini putus atau short, cukup kita angkat ini. Cukup kita angkat dengan blower, atau kita putus saja gak apa-apa kakinya, dan gantikan dengan IC LM yang ada di pasaran. Ini IC LM 7805. Ini harganya murah, 2.500-an. Nah, posisinya sama, berhadapan dengan kita ya. Nah, kalau tulisannya ada di sini, ini berarti bagian belakang, dan ini bagian depan. Sama, ini juga bagian depan, dan yang bagian ada yang ditempelkan ini, ada bagian pendinginnya ini bagian belakang ya, sama kayak gini. Cuma kalau dipasangkan kayak gini kan gak muat, jadi kita bisa akali dengan berdiri ini ya. Oke, yang ini bisa kita putus saja gak apa-apa, atau kita sambungkan ke ground body ini ya. Kalau ini tidak diangkat, cuma kita sambungkan di ground body, dan kaki tengah ini kita hubungkan ke ground body ini. Sama. Ini sudah berulang kali saya coba untuk memperbaiki Bluetooth yang rusak. Ada servisan Bluetooth atau power yang Bluetoothnya mati. Daripada beli baru ya, kita akali dengan ganti IC LM-nya saja. Sudah nyala. Karena IC LM ini cuma menurunkan tegangan 12 volt ya. Sebenarnya bisa kita gunakan tegangan charger HP, tapi tidak melalui ini ya. Langsung kita suntikan di tegangan sini. Dari charger HP, plusnya kita ambil, kita suntikan di sini ya. Kita tempelkan sini, dan minnya kita tempelkan sini aja. Kita jangan di sini ya, di bodinya ini ya. Atau bisa kita ambilkan di jalur ground. Mana ini ya, jalur ground ini ya. Di sini main, dan plusnya kita tempelkan di output IC LM ini ya. Oke, ini sudah pernah saya alami. Jadi sebagai pembahasan supaya kita paham masalah mengenai Bluetooth ya, karena Bluetooth ini sebenarnya kalau pemakaiannya benar dan pemasangannya benar juga, tegangan dari tegangan semua normal, itu awet bertahun-tahun, tidak akan rusak ya. Jarang mengalami kerusakan kalau kita pemasangannya benar dan pemakaiannya juga benar. Oke, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan ya bisa tulis di kolom komentar. Ini cuma penjelasan bagi yang kurang paham, bagi yang senior ya maaf ya, kita sama-sama belajar. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.